Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 3 sampai 5 dari surah Al-Baqarah. Wa mimma, dan diantara razaqnahum, dan mimma dari sebagian, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan hartanya. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima, terhadap apa yang unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, diturunkan sebelum engkau, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka itu yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, dan mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka pula lah orang-orang yang berbahagia. Shadaqallahul aliyul azim. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan minnya di sini artinya dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, di sini bagus, menarik. Kenapa dianjurkan untuk berinfak? Liya tadal qalbu tarkal fudul maliyah. Di sini agar terbiasa qalbu, agar terbiasa hati itu tarkal fudul lil maliyati, agar terbiasa hati itu meninggalkan kelebihan harta, bil judi, dengan kedermawanan, dan wasakho, dengan murah hati. Jadi agar hati terbiasa untuk mengumpulkan harta yang berlebih. Wabazlil mali, dan juga ya mendermakan harta. Fi wujuhil murawati, ya pada sisi-sisi yang dilihat. Wahibah, dan pemberian. Wasodako gairu wajibah, ataupun juga sodako, ataupun hal-hal yang pemberian yang tidak bersifat wajib. Fayuki syekhan nafsihi, nah itu dia menjaga kesombongan dirinya. Wa khusisoha, ini dikhususkan, khusisol infaku, dikhususkanlah infak itu bil ba'di. Jadi infak itu hanya sebagian, tidak boleh seluruhnya, kalau seluruhnya habis. Jadi dikhususkan infaku bil ba'di. Nah, kenapa itu kita tahu maksudnya hanya sebagian yang kita infakkan? Karena dari minmah menjadi mimmah. Ini kan mimmah berasal dari kata min dan mah. Mimmah biirodi min tab'idiyatih. Karena kita lihat itu daripada makna min tab'idiyah. Salah satu makna min kan artinya sebagian. Ya, jadi min maknanya sebagian. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawm. Ada ayatnya, dan diantara kan. Jadi bukan bermakna dari. Minta li Allah, kenapa hanya sebagian saja yang diimpakkan? Liyaqa'a fi rasilatit tabsir, agar dia tidak jatuh pada kejelekan mubasir. Bibaslil qadri daruri, ya dia mendermakannya dengan sekedar daruri, hal yang betul-betul membutuhkan. Fayuhramul fadilatil judi, maka diharamkanlah fadilatil jud, berlebih-lebihan dalam berdermawan. Wa huwa min babit tahalluq bi ahlakillah, dan berimpak ini merupakan bab daripada berakhlak dengan akhlak Allah. Oh ya, berderma. Sebenarnya ada, kalau dalam Buddha tuh, kenapa kita harus
lagi-lagi kembali ke tauhid. Jadi semakin kita tidak berderma, tidak berbagi, maka semakin kita menguatkan ego bahwa saya terpisah dari yang lain. Tapi semakin kita banyak berderma, semakin kita menyatukan diri kita dengan yang lain. Makanya manusia suci itu, para guru-guru agung, pasti dia berani mendermakan bahkan badannya, karena dia sudah tidak terbatas sama badan ini. Artinya bisa gimana begitu Dinda, untuk melepaskan keterikatan sama kata benda untuk menguatkan hubungan. Ya, menguatkan ketauhidan bahwa saya dengan mereka satu. Ya, itu sebenarnya yang intinya. Latihannya yang seperti itu. Berderma. Karena kalau semakin ditahan, itu menunjukkan bahwa kamu betul-betul saya ini, saya, cuman saya. Terpisah dari mereka. Ya, kita Bukan bagian dari mereka. Ya, kita bukan dari. Tapi begini pertanyaannya, jadi bagaimana dengan kejahatan? Masa dilawan? Ya harus dilawan, karena dengan kita tidak membuat dia jahat, kita menahan dia, kita juga menyatukan diri dengan yang lain. Malahan lebih parah kalau kita biarkan dia jahat. Karena kita membuat, kita mengatakan cuma saya aman. Nah, kita ya. Jadi itu sih kembali lagi selalu itu prinsipnya. Makanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu prinsip menyelamatkan orang. Ya, bukan melukai, bukan menjelekkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, dan beriman terhadap apa yang diturunkan dari sebelum engkau, wahai Muhammad. Di sini dikatakan imannya adalah imam tahqiqi. Jadi imam tahqiqi artinya keimanan yang sudah terrealisasi. Asyamilu yang mencakupi li aksami salasati al-mustalzimu lil a'malil qalbiyah, yaitu yang mencakupi kepada 3 pembagian. Kemarin kan sudah ada pembagian-pembagian itu. Allati hiya tahalliyah. Tahalliyah itu di sini artinya itu memperindah. Nah, apa artinya memperindah di sini adalah wahiyat tafarrusul qalbi bihi kami, yaitu membiasakan hati dengan hikam, dengan hikmah-hikmah, wal ma'arifih, dan juga pengetahuan-pengetahuan al-munazzalah yang diturunkan di kutubil ilahiyah, dalam kitab ilahi, wal ulumil muta'alliqati, dan juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bi ahwalil ma'ad. Nah, ini penting sekali, ilmu yang berhubungan tentang kondisi-kondisi ma'ad, atau kondisi tentang apa yang setelah mati. Kenapa penting? Misalnya penting paham ilmu nanti ada neraka, ada surga, karena ada orang termotivasi dalam hidup ini memperbaiki dirinya karena dia tahu nanti akan begini. Seperti kita, oh ini mau menikah si A hari Minggu, jadi dia persiapkan untuk pergi pesta. Nah, sama juga gini, penting itu ilmu tentang hari ma'ad, kebangkitan, karena kita mau mempersiapkan hari itu. Wal umuril akhirah, atau ilmu-ilmu yang berhubungan tentang kebangkitan dan hari-hari akhirat. Wa haqaiqil ilmil qudsi, jadi dan juga ilmu quds, ilmu-ilmu yang suci. Oleh karena ini mengatakan wabil akhiratihum yuqinun, makanya dengan hari akhirat mereka beriman. Kan pertama kitab-kitab apa yang berupa hikmah dan juga pengetahuan-pengetahuan ilahiyah. Kemudian mereka juga harus percaya kepada akhirat ya, untuk menjadi persiapan. Kalau besok kita tahu misalnya mau musim kemarau, ya kita persiapkan bak penampungan air banyak sebelum masuk musim kemarau. Wa ahlul akhirati, apa itu ahlul akhirah? Alladzina, mereka adalah orang yang itu alladzina ma jawazu haddal tazkiyah,
Mereka adalah orang-orang yang tidak melampaui batas pensucian. Mereka masih masuk dalam kategori mensucikan diri. Walam yasil ila tahliyah, mereka belum sampai berhias, masih dalam kondisi mensucikan. Lam yasilu, belum sampai kepada tahliyah, belum sampai berhias, masih mensuci dulu, masih bersih rumahnya, bersihkan hatinya. Iya, tahalli dulu baru tahalli. Nah, kalau orang yang ahli akhirat ini orang yang tahalli, masih tahalli belum tahalli. Masih tahalli dia. Proses membersihkan. Tahlilnya kan sudah menghiasi. Iya, sudah menghiasi. Tapi di sini menarik nih. Allati hiya mirasuha. Tahalliya ini adalah miros, adalah apa ya? Warisan apa bukan? Kayak kalau sudah mungkin tahalli ya pasti tahalli. Kan sudah membersihkan ya pasti keindahan yang muncul. Mirosi apa ya bagusnya? Ini sih warisan sih, tapi kira-kira terjemahan bagusnya apa ya? Karena kita sudah melakukan tahalli, sudah, ya dia adalah warisannya ini, tazkiyah, membersihkan. Itu mirosuha adalah warisan daripada kelanjutan mungkin ya bisa juga. Ya, Kelanjutan dari kelanjutan daripada tahalli ya atau tazkiyah. Jadi misalnya orang ketika selesai dengan tahalli otomatis akan langsung masuk Tahliyah, ya, karena ketika kita membersihkan ya pasti indah. dimasuk langsung ke Iya. Sebagaimana firman sebagaimana sabda Nabi liqaulihi alaihi salam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Nah, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah mewariskan dia ilmu apa yang dia tidak ketahui. barang siapa yang beramal Dengan ilmu dengan apa yang dia ketahui, Allah mewariskan kepada warasahullahu ilma ma lam ya'lam, ilmu apa yang tidak dia ketahui. Dengan apa yang dia ketahui, ya. Artinya ini apa yang kita ketahui harus kita dipraktikkan. Iya, harus diamalkan biar begitu kalau Tuhan akan mewariskan pengetahuan yang tidak kita tahu. Ya, ini kalau di Buddhis itu jadi ada namanya upaya. Jadi tindakan yang kita lakukan ini akan membuat kita semakin mendalam dalam namanya prajna atau pengetahuan tentang. Jadi semakin kuat kita itu beramal, itu semakin tajam itu kita melihat sesuatu. Jadi dia menjadi mahar nih. Ya. Bahasanya bisa menjadi mahar pengetahuan yang lain. Ya, betul mahar ini datang. Nanti ini bertambah, ini juga makin bagus tindakan. Jadi dua hal yang terus saling membantu. Nah. Sudah tadi wa ahlullah. Nah, sedangkan ahlullah tadi kan ahlul akhirat, itu orang masih berproses. Ahlullahi mukinunah. Wah, ini kalau ahlullah sudah mungkin, bukan lagi iman tapi mungkin. Makanya kan tadi mengatakan yu'minun, alladzina yu'minuna, kalau wahum wabil akhiratihum yukinun. Nah, ini lebih tinggi kalau yukinun. Dia yukinun tadi artinya apa itu? Yakin ya. Iya, lebih yakin tapi lebih tinggi daripada iman. Ahlullah al-mukinuna al-jami'una laha kulluha ala hudan min rabbihim. Jadi ahlullah itu adalah al-jami'una laha, yaitu sudah jami'u bukan maksudnya sudah tazkiyah, sudah tahalli, sudah tajalli. Ya, itu kalau ahlullah. Jami'una merampung tiga itu
tahalli tajalli. Kulluhum ala hudan, semuanya itu ahlullah itu berada di atas petunjuk min rabbihim. Imma ilaihi wa imma ila darihi. Nah, ada dua nih. Orang yang sudah mungkin bisa kembali kepada Allah, bisa juga kembali kepada darihi, bisa juga kembali kepada surganya. Nah, makanya kalau dari maksudnya bisa saja dia kembali kepada Allah, wa imma ila darihi. Iya, bisa juga ke surganya ya. Makanya di sini katakan selanjutnya Darus Salama wal Fadli wasawab wal Lutfi. Tempat keselamatan, bisa juga kedamaian, fadli karunia, sawab pahala, dan juga lutfi kelembutan. Wahum ahlul falah, mereka lah orang-orang yang disebut dengan ahlul falah, yaitu orang-orang yang beruntung. La ghair, tidak ada selain mereka. Imma minal iqab wa imma minal hijab. La ghair, wahum ahlul falah la ghair. Jadi baik itu mendapat lawannya ya. Ini lawannya lagi. Ada yang lawan dari ahlul falah ini akan mendapatkan iqab ataupun juga mendapatkan hijab. Oh iya. Iqab artinya Iqab ya konsekuensi sih. Tapi kalau terjemahkan banyak iqab artinya hukuman. Tapi lebih bagus terjemahnya konsekuensi. karena dia akan mendapat konsekuensi ataupun terhijab. Ya. Lagi. Dua-duanya sih dua-duanya itu berat. Karena kalau kita juga terhijab kan kayak misalnya maksudnya ini tiba-tiba masuk di ini wahum ahlul falah la ghair. Jadi jadi la ghair yang bukan ahlul falah itu ada dari orang yang mendapatkan iqab, orang yang tidak sukses itu, orang yang tidak beruntung itu. Jadi maksudnya tadi di sini wahum ahlul falah. Nah, ya. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya itu bukan yang lain. Bukan yang lain. Mana yang dimaksud bukan ya. Imam min al-hab wa imam min hijabi. Ya begitu. Wah, yang berat itu sebenarnya terhijab karena bingung kita dalam hidup ini. Berat sekali. Kan ada kalau dihukum kan enak kelihatan kesalahannya. Wah, kalau terhijab, waduh, yang mana ini? Bingung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ulaika. Siapa itu? Nah, yaitu adalah al-mausufuna, orang yang disifati bihadhihi sifat al-maskurah, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Apa itu? Tazkiyah dengan tahliyah, ya taholli dan mensucikan dan menghiasi dirinya. Mereka yang sudah mensucikan dirinya dan menghiasi dirinya ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Liajliha, karena itu mereka sudah melakukan sifat-sifat tazkiyah dan tahliyah. Wa ala hada, oleh karena ini alladzina yu'minuna itu adalah mubtada. Mana itu? Nah, ini mubtadanya ini. Alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman itu mubtada. Yang awal maksudnya ya mubtada. Dia mubtadanya, khobarnya mana? Khobarnya adalah ulaika. Jadi yu'minuna ini walladzina yu'minuna mubtadanya, dan orang-orang beriman apa? Ulaika. Nah, ini khobarnya. Jumlah ini dia walladzina yu'minuna. Ya. Nah, jadi jumlah ismiyah, khobarnya juga jumlah ismiyah. Ini kan jadi robitnya ini namanya isim isyarah. Jadi kan setiap mubtada dan khobar itu harus ada penghubungnya. Nah, ini robitnya. Ulaika. Walladzina yu'minuna, kemudian di sini walladzina yu'minuna ahsani. Walladzina yu'minuna ahsani. Itu maktub alaih, mengatop kepada walladzina yu'minuna. Berarti walladzina yu'minuna. Oh, yang ini nih, yang pertama nih. Yang ini. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini mubtadanya. Mubtadanya. Sedangkan alladzina yu'minuna yang kedua
Yang ini nih. Kedua, Yang ini atap. atop. Dia mengatop ke sini tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, yang di atas. Ya, yang sebelumnya ya. Nah, Berarti yang pertama tadi itu mubtada. mubtada. Bukan Kalau ini yang mubtada ya. bukan ini mubtada, ini yang Ini matub. Wow. Tapi waw atap di sini dia. Ya, wa atop. Nah, maka ulaika khobarhu. Ulaika itu adalah khobarnya. Nah, bagaimana kalau ini ada kalau ju'ila sifatan lil muttaqin, bagaimana kalau kita jadikan itu si walladzina yu'minuna dan seterusnya itu menjadi sifat bagi orang-orang yang bertakwa? Lakana muradu bihim al-kamilina fit taqwa ba'da hidayah. Maka sungguh yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang yang sudah sempurna dalam ketakwaan setelah mendapatkan hidayah. Jadi kalau dijadikan itu sifat apa, dijadikan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata itu adalah sifat bagi orang bertakwa. Maka sungguh muradu bihim, sungguh maka yang dimaksud dengan muttaqin di situ adalah al-kamilina, orang yang telah sempurna fit taqwa, dalam takwa ba'da hidayah, setelah mendapatkan hidayah. Makanya kan alikal kitabu hudan. Jadi mereka sudah dapat ketakwaan, dapat hudan, dapat petunjuk. Biar siapa yang menjadikan sifat lil muttaqin, Ya. karena al muradu bihim. Ya. Lil muttaqin tadi ini sifat lil muttaqin tadi yang dimaksud di Ya, yang alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Sampai selesai itu. Ya. Nah, lakana Maka sungguh mereka muradu yang dimaksud dengan mereka orang bertakwa itu adalah orang yang sempurna dalam ketakwaan dan mereka sudah dapat hidayah. Jadi setelahnya sifatnya. yang sampai pada sifat muttaqin ini berarti dia masuk pada kategori orang yang pamili Ya. takwa dalam ketakwaan setelah mendapat Hidayah. Wakana, maka kalau begitu menjadi majas mimbabi tasmiyati se bima sa ya, maka ini akan menjadi bab majas, yaitu bab perumpamaan mimbabi tasmiyati se bima awal bi, artinya dengan apa yang akan dijelaskan. Jadi kenapa disebutkan muttaqin? Karena dia menjadi majas hanya penjelas utama dia yang dipakai untuk menjelaskan ciri-cirinya setelahnya. Nah, ini maksud daripada ayat 3 sampai 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya sampai sini dulu. Kita play. belum dalam